Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam apa lagi ya? Ya pokoknya salam untuk seluruh umat beragama khususnya di Indonesia dan seluruh dunia juga boleh. Jadi kali ini saya akan membahas dan akan memparodikan pendapat Bosman tentang dunia akan resesi atau sebelumnya dunia sudah resesi dan tentang teori-teori printing money serta pengembalian negara-negara yang memisahkan diri dari Indonesia. Nah, itu kita akan bahas. Tapi pertama-tama kita akan memparodikan pendapat Bosman cara cerdas bernegara. Jadi itu quote-nya ya, quote yang sangat menurut saya sangat bagus dan ini cukup membuat pemuda-pemuda Indonesia membawakan nilai yang positif kepada pemuda-pemuda Indonesia, khususnya Indonesia ya. Jadi di sini sebenarnya saya itu bisa dikatakan fans atau entah apalah, yang jelas saya itu salut sama pemikiran-pemikiran cerdas yang dituangkan dalam baik itu dalam YouTube-nya, Instagram-nya atau dalam media lainnya oleh seorang Bosman, pengusaha terkenal dan terkenalnya baru-baru aja. Jadi saya mengikuti Bosman itu dari tahun 2018 sebenarnya. Pada saat itu saya lihat di Instagram, ternyata oh orang ini kok pemikirannya cerdas gitu. Enggak seperti saya yang bodoh, dalam arti apa yang dalam pikiran saya itu tidak bisa saya keluarkan. Oke, pertama-tama tahun 1931 dunia itu akan resesi. Teori Adam Smith mati, lahirnya John Maynard Keynes pada saat itu. Keynesian punya dua nabi. Dua nabi dalam arti bukan seorang nabi ya, bukan seorang nabi yang ada di musim baik di agama manapun. Jadi seperti pemikiran-pemikiran orang yang cerdas gitu. Jadi mereka menganut ajaran itu. Bukan ajaran agama, tapi dalam duniawi, perekonomian dan segala macamnya. Lanjut, inflasi dan bank sentral. Sejak saat itu bank sentral Amerika berdiri. Jadi ingat ya, tahun 1931 sejak saat itu bank sentral Amerika berdiri. Nah, bank sentral Amerika dimiliki oleh swasta, jadi bukan oleh pemerintah. Tahun 2008 tiba-tiba ada Supreme Mortgage. Dunia dan orang seperti saya atau dalam arti saya di sini adalah bosmannya. Saya menganggap Keynesian selesai. Lahirlah seorang yang namanya Michael Hodson sebagai ekonomi dunia. Michael Hodson tahun 80 sampai dengan tahun 90 dia adalah pengajar di Peking University. Jadi sebuah kampus ya, kampusan bernama Peking University yang diajarkan oleh dia adalah Xi Jinping. Nah, semua PKC kulit biru itu muridnya. PKC kulit biru itu maksudnya apa ya? Saya juga nggak paham. Nanti akan kita cari sendiri. Kita akan cari artinya apa. Tapi itu mengarah artinya semua kayak Xi Jinping, model-model orang-orang yang terkenal pada saat itu adalah murid sang Michael Hodson ini. Dan apa yang dilakukan? Diajarkan printing money. Nah, di kepala Hodson nggak ada inflasi. Nah, itu pemikirannya. Jadi nggak ada inflasi walaupun dengan printing money. Nah, karena nggak ada inflasi. Nah, kenapa nggak ada inflasi? Di kepala Hodsonia nggak ada inflasi. Kenapa nggak ada inflasi? Print 100 triliun, kasih nanti. Orang nggak usah pakai bunga. Bayar butuh begitu balik uangnya. Bayar ketika butuh itu balik uangnya. Maksudnya apa ya? Nah, jadi itu pendapat Muslim. Jadi maksudnya mungkin ya, jadi bayarnya itu ketika uangnya itu sudah ada untungnya atau sudah balik uangnya dari modal yang dikasih mungkin ya. Langsung bayar begitu masuk ke negara lagi atau yang memperinting money perusahaan itu uangnya dibakar.
Ngerti nggak maksudnya? Jadi maksud kalimat ini adalah kita printing money, kasih ke seseorang untuk membangun sesuatu atau membuat usaha sesuatu ya. Nah, dia tidak perlu dikasih bunga, dia dikasih utang tapi tidak dikasih bunga. Jadi dia dikasih utang cuma-cuma tapi harus dibalikin. Nah, ketika nanti ini penting harus kita bahas. Kalimat ini itu sebenarnya kalimat yang sangat cerdas tapi belum dituangkan penjelasan atau belum dijelaskan dengan detail. Jadi kita akan mencoba jelaskan. Jadi printing money, ada seseorang atau siapapun atau BUMN atau perusahaan swasta yang mau meminjam atau perorangan siapapun itu yang ingin mengembangkan usahanya, itu dikasih secara cuma-cuma tanpa jaminan, tanpa bunga, tanpa embel-embel lainnya, dikasih cuma-cuma. Misalkan 1 miliar. Saya. Nah, silakan dia mengembangkan usahanya dan mendapatkan untung dari modal tersebut. Nah, teknik pengembaliannya, jadi ketika usahanya lancar dan dia menghasilkan lebih dari 1 miliar dan dia bisa membayar hutang kepada negara, negara ini yang memprinting money tadi ya, itu dibalikkan sebesar hutang yang dia pinjam. Nah gitu. Nah tapi hutang yang dia pinjam ini setelah dibalikan itu akan dibakar. Dalam arti tidak ada inflasi ya. Jadi uang itu hanya perantara. Ibaratnya perantara membuat orang itu sukses dulu. Nah ketika orang itu sudah sukses, uang dibalikkan dan uang itu dibakar. Jadi nggak akan ada inflasi. Pemikirannya cerdas. Emang cerdas sekali. Jadi kita tidak menambah nominal uang jadinya. Pada saat itu mungkin akan seperti inflasi, tapi tidak sebenarnya karena kita membangun sesuatu yang menguntungkan gitu loh. Dan ketika itu sudah untung dan uang tambahan itu tadi yang di printing money itu tadi dibakar lagi. Nah, jadi uang yang beredar tetap segitu, tapi orang sudah sukses gitu. Nah, begitu juga dengan negara, pembangunan misalkan dengan printing money, kita udah punya aset dalam arti entah pembangunan jalan atau gedung-gedung mewah atau perusahaan segala macam itu udah jadi. Nah gitu, jadi dikembalikanlah ke negara utang yang cuma-cuma tadi dan dibakar uangnya. Jadi kita sebenarnya tuh cuma printing money untuk hanya perantara kesuksesan saja atau untuk membangun saja, untuk perkembangan baik itu perkembangan teknologi atau membuat negara ini menjadi super power. Dan itu uangnya dibakar dan inflasi akan tidak ada. Itu ya artinya. Itu pemikiran liar saya dan saya bukan orang pemikir yang bagus banget mungkin ya. Cuman saya mencoba untuk menjelaskan untuk explore apa yang dimaksud Bosman ini gitu. Dan kita akuin dia memang orang pinter. Apalagi buku-buku yang dia baca kan buku-buku yang berbau-bau perekonomian dan segala macam, politik dan bela negara dan segala macam. Kita kalah lah. Cuman kita mencoba untuk menjelaskan apa yang sebenarnya kalimat mungkin nggak banyak yang tahu ya. Saya akan mencoba gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman bisa menjelaskan lebih detail lagi, ya monggo. Pendapat-pendapat seperti ini perlu kita viewkan, perlu kita sampaikan baik ke masyarakat dunia maupun supaya kita itu melek, supaya kita itu tahu informasi dan menjadi orang yang smart dalam berpikir, dalam melakukan sesuatu juga. Nah, quote cara cerdas bernegara, kita lanjut ya. Nah, begitu balik uangnya, sampai balik dia dibakar duitnya ya. Nah, 5 tahun kemudian barang ini jadi orang beli tanpa bunga. Kemudian uangnya masuk lagi ke negara. Terus dibakar. Nah ini ya. Ini saya sambil baca ya. Dibakar. Jadi Cina punya 2 mata uang. 1 renminbi, 1 yuan. Nah itu perhatikan. Cina punya 2 mata uang. Jadi dia punya renminbi dan yuannya. Uang 1 renminbi 1 yuan, jadi nominalnya sama, jadi nggak ada
perbedaan, misalkan kayak dolar sama rupiah itu kan jauh. Nah, ini dia eh, perbandingannya itu untuk keperluan bisnis negara ya. Renminbi ini dicetak suka-suka. Dia selama ada project paham, nah, mulai paham. Dia selama ada projectnya, gitu. Maksudnya ini saya bacanya agak-agak ini. Jadi uang 1 renminbi, 1 yuan. Renminbi itu dicetak suka-suka. Jadi terserah dia mau cetak berapa banyak pun kan. Nah, renminbi yang dicetak suka-suka ini, nah, selama ada projectnya akan tetap dicetak. Jadi siapapun yang minta akan di-print ulang, print terus. Paham ya? Nah, dia mencetak apapun, nyetak aja dan bikin karena itu tahun 90-an sampai 2000-an ya. Nah, sampai 2000-an. Nah, dia cetak segede-gedenya, punya 2 mata uang dan renminbi nggak pernah keluar. Nah, jadi renminbi ini nggak pernah keluar. Jadi hanya di negara Cina aja untuk membangun negaranya. Nah, yuan keluar, yuan pakai peraturan internasional, nyetak duit harus pakai dolar atau emas. Nah, jadi dia pinter ya. Jadi untuk membangun negaranya dia pakai uang renminbi lokal. Ibaratnya renminbi ini sebagai uang lokal, alat pertukaran antar rakyat Cina saja, antar untuk membangun negara itu. Nah, yang masuk dalam dunia internasional, uang yang termasuk dalam dunia internasional itu adalah yuan tadi. Nah, itu yang masuk dalam hukum internasional. Nah, jadi pinter memang caranya, pinter. Jadi kalau misalkan renminbi itu masuk dalam mata uang internasional juga, dalam arti mata uang Cina yang mengikut peraturan internasional, yaitu pasti akan kena inflasi ketika mereka printing renminbi ya. Nah, tapi itu enggak. Kan standarnya kalau internasional itu dolar dan emas. Tapi mereka kan ngeprint renminbi itu enggak harus ada acuan dolar atau emas gitu loh. Mereka print aja, ada kertas print gitu. Nah, itu untuk alat tukar mereka antar masyarakat mereka sendiri. Ketika renminbi dicetak untuk sebuah pembangunan atau proyek yang underlying-nya itu inflasi, itu tidak, itu teorinya Hudson. Lalu bagaimana caranya? Ya, gini caranya. Cerita ini kita pemerintah Indonesia. Jadi ibaratkan ini contohnya ya, contoh-contoh cerita mungkin angan-angan atau siapa tahu bisa diterapkan nanti ke pemerintah kita. Jadi ceritanya ini, pemerintah Indonesia, rupiah kita supaya kuat, gini, kamu ke Papua Nugini. Nah, ini kata bosman ya. Jadi mungkin kita akan ke Papua Nugini, kita ke sana dulu yang sempat memisahkan diri ke kita ya. Cari orang di sana, siapa calon pemimpin. Kayaknya di sana ada lurah. Ini kayaknya bukan ini gimana kreatifnya nih. Nah, jadi cari orang di sana, siapa calon pemimpin, kayaknya di sana ada lurah, wali kota yang mau jadi presiden. Pepet. Jadi dipepet, cari orang yang dekat, yang mempengaruhi dia. Anda cari, oh ini bekas dubes, oh ini orang dekat, kayaknya pepet. Ini orang dekat kayaknya. Jadi pepet, bilang kerjain semua proyek pokok uangnya, ada pokok kerja aja, kemudian Papua Nugini punya proyek 100 billion dolar. Nah, saya bingung dengan kalimatnya. Apa ini kreatif? Salah ngetiknya ya. Oke, kita coba mencari. Cari orang yang dekat yang bisa mempengaruhi dia. Jadi mempengaruhi orang yang kita pepet tadi, misalkan kayak lurahnya atau salah satu pemimpinnya lah yang bisa melaksanakan tugas tersebut ya. Pengaruhi dia. Anda cari ini misal Anda cari, oh ini bekas dubes, oh ini orang dekat kayaknya, jadi dipepet. Nah, itu mungkin kalimatnya begitu.
orang apa namanya di PPT bilang kerjain semua proyek pokok, uangnya ada, pokoknya kerja aja. Jadi perintahkan orang itu, kamu cari proyek, kamu kerjakan proyek, uangnya ada, tenang aja gitu. Nah gitu, kamu yang kerja aja gitu. Kemudian Papua Nugini project 100 billion dolar ini intelijen 100 billion proyek 100 billion dolar ini intelijen kita namanya infiltrasi ke negara Papua. Tadi namanya lari. Tadi namanya Leri, Pak tadinya. Misal, tadi namanya Leri, Pak tadinya. Katanya gitu ya. Wali kota sekarang Perdana Menteri. 100 billion tadi, 100 billion tadi. Kita print rupiah. Nah, jadi ini intinya. Jadi dari segala kesulitan memahami kata-kata yang begitu mungkin kalau kalian mendengar dari langsung dari Bosmin mungkin akan mengerti. Karena ini kita membaca dan kita tidak memperhatikan kosakata yang dibilang Bosmin. Jadi nada-nada bicaranya kita lupa. Jadi ini kita berusaha untuk menyambung. Jadi kita memberi orang tersebut intinya misalkan namanya Larry ya, seperti yang disebutkan Bosman, namanya Larry. Nah, itu dikasih 100 billion. Nah, untuk membangun atau membuat project yang kita target. Dari mana uangnya? Kita printing money. Nah, kita printing money atau kita print rupiah langsung. Jadi uang kita yang dipakai dengan cara ini. Nah, misal kita jadi manfaatkan Krakatau Steel, pabrik bata, semuanya nyala. Kita bawa ke Papua Nugini utuh barang Indonesia. Jadi bukan berupa uang ya, dalam arti berupa uang. Kita printing money terus beli bahan, misalkan dari Krakatau Steel. Jadi yang kita beli adalah bahan dari Krakatau Steel misalnya atau pabrik bata yang lain-lain. Jadi kita nyalakan biar mereka berkembang. Jadi kita beli sama mereka dari uangnya dari printing money tadi. Nah gitu. Terus pembelian ini tadi, barang-barang ini tadi kita bawa ke Papua untuk membangun Papua. Jadi bukan uangnya yang dibawa ke Papua tapi berupa barang, bahan-bahan ini tadi untuk membangun tadi. Nah, nggak boleh ada pegawai Papua Nugini keluar perlu bener nggak begitu barang jadi baliknya Papua Nugini bayar pakai dolar. Apa sih maksudnya? Nggak boleh ada pegawai Papua Nugini kalau perlu nggak boleh ada pegawai Papua Nugini kalau perlu maksudnya. Jadi tidak ada pegawai Papua Nugini yang bekerja pada saat itu. Nah, jadi kayak Cina sama kita lah ya. Jadi perusahaan Indonesia tapi pekerjanya Cina semua. Mungkin begitu ya maksudnya gitu. Jadi kita mengambil maksudnya cara itu untuk mengembangkan Papua Nugini untuk keperluan kita sendiri juga, untuk keperluan negara Indonesia itu sendiri juga. Begitu barang jadi, balik lagi Papua Nugini bayar pakai dolar. Papua Nugini bayar pakai dolar. Begitu dolar masuk rupiah yang sama dibakar naik enggak nilainya. Naik enggak nilainya. Jadi begini. Kita printing money. Dan kita kasih bantuan ke Papua Nugini berupa barang sejumlah uang yang kita print tadi, tapi bukan sejumlah uang yang kita kasih untuk modal pembangunan di Papua Nugini, tapi sudah berupa barang yang kita beli dari produk dalam negeri. Nah gitu. Jadi bahan-bahannya itu udah kayak bata misalnya atau apalah pokoknya untuk misalkan membangun rumah gitu, semen segala macam itu produknya dari Indonesia, besi dan segala macam gitu, produk dari Indonesia. Kita beli, pemerintah beli
ke perusahaan-perusahaan kita dalam negeri sendiri dan bawa ke ini. Nah, nah itu kan menjadi hutang sejumlah pembelian pembelian yang ada yang sudah kita beli ke perusahaan-perusahaan tersebut di dalam negeri. Itu menjadi hutang negara Papua, dan dia karena dia memakai dolar mungkin atau apa, jadi dia akan mengembalikan itu berupa dolar dan kita konversikan ke rupiah. Nah, setelah dolar masuk rupiah yang sama, dibakar lagi. Ngerti nggak maksudnya? Jadi dibakar, jadi sejumlah printing money ini tadi, sejumlah misalkan yang 100 billion tadi sudah balik ke negara kita, 100 billion rupiah itu tadi, nah itu dibakar. Karena pembangunan kan udah selesai, jadi tidak akan pernah ada inflasi. Masuk akal karena itu dibakar gitu loh. Dibakar dan perekonomian tetap segitu tapi pembakuan sudah bagus gitu. Nah, Indonesia nggak pernah digituin. Indonesia negara yang kuat, setuju ya, itu kata Bosman. Yang goblok itu Papua Nugini, bener nggak? Itu kata Bosman. Nah, begitu tidak mengerti cara mengelola negara dikerjain oleh negara lain. Sebenarnya untuk membuat negara ini jalan rumusnya cuma dua. Kalau Anda jadi presiden, dua aja. Kebijakan begitu menjadi presiden, nomor satu buat Kepres, peraturan presiden, siapa saja yang keluar uang ke luar negeri tanpa beli barang segala macam, penjara 2 tahun. Tanpa beli barang segala macam, penjara 2 tahun. Tidak maksudnya. Jadi kita kalau nggak beli barang, penjara dong. Kalau kita jalannya ke luar negeri. Oke, kita lanjut. Mungkin belum. Nih. Itu namanya fight capital. Keputusan Kepres kedua mulai hari ini jam 24.00 bunga deposito 0. Kalau Anda punya 1 triliun, setiap tahun Anda dapat 50 miliar. Apa yang kamu pikirkan? Nah, jadi gini, bunga deposito dibikin di nol kan. Terus kalau Anda punya 1 triliun, setiap tahun Anda dapat 50 miliar. Apa yang kamu pikirkan? Maksudnya? Nah, gitu. Kalau deposito bunganya 0, kalau keluar ditangkap artinya akhirnya menjadi usaha di negara sendiri. Ada 11.000 triliun di bank sekarang nganggur. Dalam 1 malam keluar, ekonomi Indonesia maju nggak? Syariah nggak bangsa ini? Berkah nggak? Nggak ada riba, betul nggak? Udah nggak ada riba, berkah, ekonomi maju dalam semalam. Gitu aja kok repot. Jadi kesimpulannya begini. Jadi kita itu mengembangkan negara itu jangan kaku-kaku. Itu kata Bosman. Tapi benar juga. Jadi jangan kaku-kaku, jangan takut inflasi, jangan takut kita ini dijajah karena kita negara kuat gitu loh. Jadi terserah kita mau ngapain negara ini sebenarnya. Tapi dengan syarat aturan-aturan yang kita terapkan ya kita patuhi, tapi aturan yang gimana dulu kan gitu, artinya kan begitu. Jadi setidaknya kita punya kedaulatan, negara ini punya kedaulatan, kita printing money aja gitu loh, bodoh amat dengan inflasi. Dalam arti kita printing money, pemikirannya orang udah ke inflasi aja nih. Jadi nilai rupiah itu turun, artinya kan gitu, nilai rupiah turun. Jadi kita kan seperti negara yang takutnya nilai rupiah itu sudah nggak ada. Kan yang ditakutkan kan sebenarnya kan gitu. Ini aja kan dolar sama rupiah kan jauh ya, jaraknya jauh. Ibaratnya sangat mahal itu dolar dibanding rupiah. Nah, tapi ketika kita memprinting money untuk pembangunan itu sah-sah saja. Jadi kita rekrut orang-orang misal perusahaan-perusahaan untuk membangun ibarat negara ini, baik itu jalan tol, pembangunan gedung-gedung dan lain, infrastruktur dan lain-lain, itu modalnya dari printing money.
Dan itu project-project itu kan menghasilkan. Nah, ketika hasilnya sudah balik, sejumlah yang kita print tadi kita bakar lagi. Nanti nggak? Tapi untungnya kita udah punya infrastruktur yang akan berkembang terus dan akan menghasilkan terus. Uangnya dibakar. Nanti nggak? Paham nggak maksudnya? Jadi seperti semula gitu loh. Seperti semula. Habis di print dibakar. Tapi dengan kita ngeprint sementara sebelum dibakar kita sudah membangun. Itu loh maksudnya. Jadi ini pemikiran, saya nggak tahu ini cerdas atau bunuh diri atau gimana, kita nggak tahu. Dan kalau misalkan ini untuk pemerintah sebenarnya mungkin bisa disampaikan langsung ke pemerintah ya. Tapi saya tetap resep sama Bosman gitu loh. Ini kan ibaratnya tersebar cara ini, trik ini kan gitu. Udah jadi rahasia umum dan bisa aja negara lain menerapkan hal tersebut gitu. Dan kenyataannya kayak Amerika, Cina itu sudah menerapkan dari zaman dulu gitu loh. Cuman negara lain tidak berani, termasuk kita. Nah, kalau sudah dituangkan ini, mungkin pemikiran-pemikiran ini akan ada yang menerjemahkan dan akan ada yang mengeksplor. Belum tentu kita juga, gitu loh. Belum tentu kita, belum tentu negara kita, bisa aja negara lain. Karena banyak sekali mata-mata negara yang akan ibaratnya melintasi apa sih mas bahasanya tuh sebelum kita melakukan dia udah duluan. Jadi mata-mata ini membuat kita itu apa yang mau kita rencanakan dia udah duluan gitu loh. Jadi kita kalah cepat kadang-kadang begitu. Karena negara ini terlalu banyak mikir. Nah gitu. Mikirnya banyak, kadang nggak terlaksana, jadi batal semuanya, buyar semuanya. Oke. Mungkin itu yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa untuk dicerna dengan baik. Semoga kalian semua suka dan bantu kami dengan cara subscribe, lonceng, komen, like, and share. Boleh kalau ada yang ide-ide kreatif yang mau dituangkan, yang bisa kita sampaikan, ditulis di komen. Kita akan terus menjadi narasumber yang mungkin kita selesaikan bersama. Boleh komen dan lain-lain, apa yang mau dituangkan silakan. Menghujat saya pun boleh dan saya tidak akan membalas karena saya adalah manusia biasa. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.